Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberi iman dan takwa yang kuat dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan semangat dan bergembira. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di bulan suci Ramadan, hari yang kelima. Oleh karena itu, mari kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah puasa, mendirikan salat 5 waktu, salat tarawih dan amalan sunnah-sunnah lainnya, bersedekah serta membaca tadarus Al-Qur'an. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan tempat kita menempah diri untuk kembali kepada jati diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunduk dan berserah diri pada semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situasi Ramadan tahun ini agak berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang perjalanan Ramadan yang dilalui umat Islam, telah kita tahu bersama bahwa saat ini dunia telah dilanda musibah virus corona atau COVID-19. Dan pemerintah Indonesia telah merespon dengan baik dan menyiapkan beberapa hal yang terkait dengan pencegahan penyebab COVID-19. Ada yang dalam bentuk edaran, imbauan dan instruksi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami berharap masyarakat pihak Numfor dapat memahami betapa berbahayanya virus COVID-19 ini. Sehingga sudah seharusnya kita semua mematuhi dan melaksanakan imbauan dan instruksi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan mengikuti fatwa MUI agar kita semua terhindar dari wabah corona yang berbahaya ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan himbauan Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kamarudin Amin yang disampaikan dalam siaran pers di gedung BNPB hari Jumat tanggal 17 April 2020. Mengajak kita semua, mari kita menatapkan hati, ikhlas dan diri dan yakini bersama bahwa berada di rumah dan beribadah di rumah selama bulan Ramadan adalah sebuah keharusan dan pilihan yang harus kita jaga. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua. Lebih lanjut, beliau mengatakan berdiam di rumah termasuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan disebut sebagai upaya mencegah COVID-19 yang sesuai dengan imbauan pemerintah. Meskipun kita sama-sama memahami dan menyadari bahwa betapa pentingnya dan mulianya berada kita di masjid. Namun dalam kondisi seperti ini, wajib hukumnya bagi kita semua untuk beribadah di rumah. Kaum muslimin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pula saya akan menyampaikan intisari dari surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Fakhrul Razi nomor 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri sebagai berikut. Yang pertama, sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti. Tidak perlu sahur bersama, buka puasa bersama di lembaga pemerintahan, swasta maupun musola ditiadakan. Yang kedua, sholat tarawih dilakukan secara individu atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Tarawih keluarga keliling juga tidak diadakan. Yang ketiga, peringatan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran dengan mengundang penceramah dan masa yang besar ditiadakan. Yang keempat, membaca Al-Quran dilakukan dari rumah sesuai perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah. Yang kelima, tidak berdiam diri di masjid atau musola selama 10 hari terakhir atau iktikaf. Yang keenam, pelaksanaan sholat Id menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Yang ketujuh, tidak dibenarkan melakukan takbir keliling. Takbir dilakukan di masjid musola masing-masing. Yang kedelapan, pesantren kilat boleh dilakukan selama melalui perangkat elektronik. Yang kesembilan, silaturahmi yang biasa kita lakukan saat Idul Fitri, di kali ini kita lakukan melalui media sosial atau telepon saja. Untuk pengumpulan dan penyaluran zakat, diimbau untuk semaksimal mungkin minimalisir terjadinya kontak fisik dan pengumpulan massa. Proses pengumpulan bisa dilakukan dengan sistem jemput atau transfer perbankan. Sementara penyalurannya sebaiknya diberikan secara langsung kepada penerima dengan sebelumnya dilakukan pendataan yang tepat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersatu untuk melawan musibah corona dengan sama-sama mematuhi aturan Dinas Kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih, mematuhi apa yang telah ditentukan oleh pemerintah dan putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai wujud akhirnya kita bersama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga musibah ini cepat berlalu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.